Eh, baik, nanti sebagian akan saya respon, sebagian yang lain akan direspon oleh Ustadzah Liz maupun Ustadzah Nining. Yang pertama adalah terkait dengan diterapkannya, diwajibkannya kurikulum dinas, yaitu kurikulum merdeka ya. Entah sudah berapa ganti ya, berapa kali berganti kurikulum, di mana dari pergantian satu kurikulum ke kurikulum berikutnya itu sebenarnya juga kalau dilihat secara umum hasilnya tidak maksimal, tapi tidak apa-apa ya, kita adalah pengikut ya dari Mendiknas yang setiap Mendiknas berganti kebijakan, dan alhamdulillah sekarang Mendiknas kita itu masih sangat muda dan penuh dengan semangat sehingga setiap hari ingin mengganti kurikulum ya. Kita mau protes juga nggak bisa protes karena rata-rata sudah menjadi permen-permen yang harus kita ikuti. Nggih. Terkait dengan kurikulum Diknas, diwajibkannya kurikulum merdeka, apakah kemudian pemerintah sendiri tidak memfasilitasi itu? Nah, itulah kelemahan pemerintah kita itu di situ, apalagi untuk sekolah dasar, maksudnya di sekolah dasar dan menengah pertama ya, di SMP itu memang jarang sekali ada seperti itu. Kalau di tingkat SMA, SMK itu masih banyak sekali bantuan dari pemerintah ya, berbagai jalur. Jadi harusnya itu sekolah mampu menyiapkan lab komputer secara mandiri, tapi kita dengan segala keterbatasan, seolah lab komputer kita sudah ada, nggih. Sementara ini mudah-mudahan kita dari yang komputer yang 6 itu bisa ditambah lagi di tahun ajaran baru, masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi. Insya Allah kita memang sudah ada program pengadaan, minimal anak-anak bisa gandengan berdua satu komputer begitu. Makanya kenapa kami mohon kerjasama dengan para orang tua yang barangkali mampu untuk pengadaan laptop untuk membawakan anaknya laptop ya. Terus apakah buku-buku pendampingnya juga dapat dari sekolah? Nah, ini para penerbit pun belum berani menerbitkan buku nggih ya Bunda nggih, Erlangga, kemudian Intan Pariwara dan sebagainya. Kami biasanya setiap tahun selalu bekerja sama dengan penerbit, tapi dengan adanya kurikulum merdeka ini di mana semua sudah disiapkan oleh pemerintah, termasuk modul ajar, modul pembelajaran, semua mata pelajaran, semua jenjang yang bisa diakses oleh guru dalam akun belajarnya masing-masing, itu makanya kenapa anak-anak nanti dapatnya dari sekolah itu. Jadi kenapa juga butuh laptop? Nah, nanti berupa link-link gitu loh. Link-link yang akan dikirimkan kepada anak-anak yang akan dibuka bersama-sama ketika pembelajaran gitu. Nggih, mudah-mudahan nanti tidak sampai membutuhkan HP begitu ya, karena kami akan sangat susah kalau sampai anak-anak ya mudah-mudahan ada beberapa laptop di kelas gitu. Mungkin ini salah satu bentuk sumbangsih kita, kepedulian dan empati kita kepada anak-anak didik kita dan para orang tua yang barangkali belum mampu menyiapkan anak-anaknya laptop ya, ada jariah di situ ya, karena kita sudah membantu mereka misalnya. Jadi materinya itu berupa link yang dikirim oleh pemerintah itu, yang nanti bisa diklik dan itu isinya sudah sesuai dengan kebutuhan kita itu, dan itu ada di SIM PKB masing-masing guru. Jadi insya Allah terkait dengan fasilitas terkait dengan buku ini sudah kami siapkan seperti itu. Makanya fasilitas pendukungnya yang juga harus kita siapkan, gitu nggih. Nah, kemudian terkait dengan pelaporan ke orang tua, insya Allah kita akan melaporkan secara rutin, secara formal. Dalam 1 tahun kita akan ketemu minimal 4 kali ya dalam forum-forum meeting seperti ini, dan orang tua wajib ikut karena memang salah satu bentuk keberhasilan kita adalah adanya komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua. Nah, di luar itu insya Allah kami akan melaporkan barangkali ada progres-progres tertentu, dan tapi tentunya biasanya tidak semua santri ya, mungkin santri-santri yang lebih, santri-santri yang artinya yang membutuhkan saja begitu nggih. Terus bagaimana ketika anak-anak saya itu lemah di tahfidznya, di tahsinnya, apakah ada pembimbingan secara khusus gitu? Insya Allah tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan guru tahsin tahun kemarin itu ada yang pegang hanya 2 anak saja. Insya Allah gajinya sama dengan pegang 10 sampai 12 anak begitu. Kenapa? Karena memang anak-anak tersebut itu butuh perhatian khusus yang dia tidak bisa dijadikan satu kelas dengan yang kemampuannya sudah lebih begitu. Insya Allah
kami menyadari bahwa anak-anak terlahir dengan fitrahnya masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Makanya kenapa forum wawancara orang tua itu penting, orang tua dan anak itu. Jadi bagi para orang yang tua yang belum melakukan wawancara, baik secara offline maupun secara online, diharapkan untuk komunikasi dengan kami. Nanti akan kami sambungkan kira-kira sedianya kapan, sehingga kami itu punya bekal gitu nggih. Oh, anak saya itu kelemahannya begini, anak saya kelebihannya begini, itu yang akan kami jadikan sebagai bekal untuk pengasuhan putra-putri panjenengan semua. Itu nggih. Kemudian tadi terkait dengan pakaian olahraga, untuk putra dan putri itu beda. Jadi kalau putra itu pakai training setelan begitu, kita pesankan. Kalau yang putri itu hanya pakai atasan, untuk bawahnya kita siapkan rok celana ya, supaya anak-anak tampak tetap seperti perempuan, tetapi tetap bisa bergerak bebas. Adapun kalau ahad biasanya itu senam pagi atau jalan-jalan begitu, tidak memakai seragam tidak apa. Jadi monggo kalau mau dibawain rocela dari rumah secukupnya nggih. Jangan sampai seragamnya melebihi, nanti nggak cukup lemarinya. Toh nanti kalau dibawa juga akan dikembalikan gitu nggih. Terus berikutnya ini ada sebuah pertanyaan terkait dengan pembulian. Pembulian ini merupakan satu hal yang menakutkan mungkin bagi para orang tua atau bagi para anak, yang biasa tidak hanya terjadi di sekolah pesantren atau asrama ya, tapi di sekolah umum pun juga. Tetapi makna pembulian itu pun juga bermacam-macam. Terkadang anak bermain-main, guyon, jongkrok-jongkrokan begitu. Tadinya niatnya guyon, tapi terjadi cedera. Akhirnya muncullah statement bahwa itu adalah pembulian begitu. Terkait dengan pembulian ini ahlinya adalah Ustazah Lis. Monggo Ustazah bisa di respon bagaimana kiat-kiat kita supaya di asrama kita atau di sekolah tidak sampai terjadi pembulian, ataupun kalau toh terjadi itu bagaimana cara kita menyelesaikan. Monggo Ustazah sambil saya membaca chat-chat yang masuk. Oke, terima kasih Ustazah Mia. Jadi untuk mengatasi pembulian ini kita memang bekerja sama ya, maksudnya antara sekolah dengan asrama itu tidak bisa dipisahkan ya. Dan kebanyakan di sekolah manapun atau di pondok-pondok di asrama manapun kejadian seperti itu tuh adanya di lingkungan asrama gitu ya. Nah, selama ini yang sudah kita lakukan untuk meminimalisir hal seperti itu ya, yang namanya meminimalisir itu tetap aja selalu ada nggih Bunda, ya seperti kata Ustazah Mia tadi, guyon yang berlebihan itu selalu ada, tetapi selama ini kita meminimalisir hal seperti itu tuh bagaimana ya, kita menerapkan bahwa ada ustadz atau ustazah itu kita beri anak, jadi gitu ya, kita beri anak maksudnya sahabat. Mereka kita beri sahabat. Jadi setiap ustadz ustazah itu memegang beberapa anak untuk dijadikan sahabatnya. Sahabat anak gitu ya. Jadi kita istilahnya seperti itu, sahabat anak. Jadi umpamanya saya gitu ya, saya memegang yang kelas 7-10 orang gitu. Nanti setiap ustadz ustazah yang ada di asrama atau di sekolah itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin mendidik, membimbing dan mengarahkan anak-anak bahwa jangan sampai terjadi hal seperti itu, jangan membuli, jangan begini, jangan begitu, seperti itu, dengan cara yang baik tentu saja, tidak selalu dengan perintah tidak boleh gini, tidak boleh gitu, tidak seperti itu. Kadang-kadang yang kita lakukan itu hanya ngobrol dengan anak-anak ya, anak-anak sahabat kita itu saja, ngobrol saja gitu, seperti itu, sehingga tetapi obrolan yang kita lakukan bersama anak-anak itu obrolan yang bermutu. Jadi di obrolan kita itu kita menyelipkan nasihat, kita menyelipkan kisah, seperti itu. Nah, dan sejauh ini lumayan lah ya, walaupun belum bisa dikatakan berhasil 100%, tetapi lumayan ada hasilnya gitu ya. Kakak-kakak yang lebih sayang ke adiknya gitu, atau adik-adik yang lebih hormat ke kakaknya, seperti itu. Nah, untuk tahun ajaran ini juga kita menerapkan rencananya, mudah-mudahan Allah memudahkan dan melancarkannya ya.
Jadi nanti kita akan memberikan adik-adik kepada kakak-kakak kelasnya. Maksudnya kakak kelas itu kita kasih adik. Jadi satu orang kakak kelas memegang beberapa adik yang dalam tanggung jawabnya untuk membimbing adik tersebut. Jadi tadi seperti ada pertanyaan, nanti anak-anak nyucinya gimana Ustazah? Insya Allah nanti ada yang membimbing, gitu ya. Nanti anak-anak merapikan bajunya bagaimana Ustazah? Insya Allah nanti ada yang mengatur. Itu adalah fungsinya kakak-kakak pembimbing ya. Jadi nanti bukan hanya dalam kegiatan keasramaan saja mereka akan dibimbing, tetapi juga ketika mengalami kesulitan dalam pelajaran sekolah. Jadi umpamanya si A punya adik 5. Jadi nanti ketika pas waktunya belajar ya, wajib belajar malam-malam itu, nanti si A itu akan mendampingi adik-adiknya selain dia juga belajar sendiri. Jadi ketika adik punya kesulitan, nanti tanyanya si A itu, gitu, seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan cara-cara seperti ini bisa lebih meminimalisir pembulian-pembulian itu karena ada kedekatan antara kakak dan adik kelas. Itu sementara yang bisa kami lakukan. Mungkin ada tambahan dari Ustazah Nining, mungkin ada yang terlewat dari penjelasan saya. Monggo Ustazah Nining. Yeah. Insya Allah cukup itu. Yang intinya adalah pendampingan ya, pendampingan dari kita mengawasi apa yang terjadi di anak-anak yang kalaupun ada peristiwa yang dikategorikan bully, kadang bully itu ya seperti yang Ustazah Alis bilang, baper, akhirnya jadi bertambah ya, yang harusnya anak-anak sebetulnya juga sudah selesai gitu, tapi karena orang tuanya baper akhirnya menjadi permasalahan yang besar gitu ya. Apalagi kalau anaknya aku dibully gini-gini, orang tuanya nggak terima. Wah. Nah, ini sebisa mungkin kita juga memberikan motivasi ya kepada anak-anak kita untuk bisa lebih kuat ya, fight, ya, lebih fight ya, lebih bisa survive ya dimanapun ketika kita bergaul di masyarakat, tidak hanya di pondok ya. Peristiwa-peristiwa seperti itu tidak bisa kita hindari ya. Tapi insya Allah di pondok ini terminimalisir ya. Ya itu saja terkait dengan kadang-kadang orang tuanya ikut baper itu ya. Ada suatu ini orang tua santri kita ya yang masya Allah beliau ini termasuk yang kuat ya dalam masalah yang seperti ini, sehingga ketika ada yang curhat di grup tentang pembulian ya, beliau itu sampai membuat status ya, bully itu tidak bisa dihindari. Yang penting kita motivasi anak agar semakin kuat karena dimanapun pasti ada bully. Masya Allah saya baca itu, wah Masya Allah gitu ya. Padahal ya nun sewu putranya barangkali ya tidak jarang untuk dibully sama teman-temannya ya. Bisa jadi seperti itu, tapi ya itu tadi kesiapan orang tua dengan titip tadi ya, yang mempercayakan kepada pihak pondok, terutama pengasuh yang insya Allah ketika anak-anak segera melaporkan ya, itu segera kita selesaikan. Kadang-kadang kan anak-anak itu nggak melaporkan, dipendem, menunggu momen ketemu orang tuanya baru curhat macam-macam. Nah ini akhirnya ada protes gitu kepada kami ya, padahal kita sudah membuka seluas-luasnya, kalau ada masalah segera di ini biar nggak berlarut-larut gitu ya. Insya Allah ini perlunya ya dukungan dari orang tua ya untuk bisa membesarkan hati putra-putrinya ya. Ini yang saya ceritakan barusan ini orang tua anak tunggal ya, anaknya tunggal, tapi dengan kesiapan mental dari orang tuanya ya menitipkan putranya kepada kami, dan masya Allah setiap ada kunjungan atau ada ini laporan dari beliau ini sangat positif ya, artinya perubahan yang terjadi kepada putranya, semakin bisa mandiri, yang tadinya yang kita tahu kalau anak tunggal biasanya seperti apa ya, semakin bisa mandiri, mengajak orang tuanya ngaji, masya Allah gitu ya.
Saya ini kadang pusing Ustazah kalau sudah liburan, kenapa Bu gitu ya. Nah, anak saya itu bangunkan jam 3 padahal saya ini sebagai pedagang tidurnya itu jam 12 malam. Pusingnya itu karena itu ya, dibangunkan jam 3, ayo Ma, sholat malam Ma gitu. Paginya pusing ya. Insya Allah itu suatu yang positif ya. Jadi akhirnya ya diikuti, toh libur kan hanya beberapa hari ya, selama anak beberapa hari di rumah itu Masya Allah gitu ya. Kemudian kemarin ngirim gambar anaknya sedang ngaji Al-Quran, jadi ada temennya nginep di rumah dan sedang tilawah berdua, Masya Allah kita ikut renyuh gitu ya, Masya Allah. Ini salah satu perkembangan yang bagi kami adalah sesuatu yang harus kita syukuri ya, tidak lepas dari pertolongan Allah. Oke. Nanti ini ya, kuat-kuatnya orang tua dan memberikan motivasi kepada putra-putrinya, jangan ikut baper ya, tapi diberikan penguatan-penguatan. Karena dengan adanya permasalahan, kalau kita berlari dari masalah, ya akan ketemu lagi dimanapun mesti masalah itu ada. Ya, insya Allah kalau ada kerjasama yang baik antara orang tua dan pengasuh, ya putra-putrinya dikuatkan, insya Allah tidak sampai berlebihan ya kejadian-kejadian yang memang tidak bisa kita hindari. Tapi sejauh ini selama yang saya tahu, kebetulan putra saya anak saya 4 ya, keempatnya sudah mondok semua, yang 2 sudah keluar, sudah kuliah ya. Itu ya insya Allah di Al-Basiroh ini yang saya tahu jauh lebih baik penanganannya ya, tidak sampai ada yang nun sewu sampai berdarah-darah misalnya, sampai yang itu insya Allah nggak ada ya. Nah, di pondok anak saya kebetulan ada yang sampai seperti itu ya. Insya Allah kita betul-betul memantau anak-anak ya, apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi di dalam asrama ini kita pantau betul, insya Allah. Jazakallah khair nggih. Insyaallah seperti itu terkait dengan pemulihan nggih ya Bunda. Insyaallah nanti masih ada beberapa pertanyaan, kalau tidak selesai bisa kita lanjutkan kolom chat ya. Nah, tapi ada beberapa. Sekarang sudah 14.40, insyaallah waktunya tinggal 5 menit lagi. Yang jelas bagian sudah kami respon di kolom chat. Kalau untuk potong rambut itu kami mendatangkan tukang potong ya, untuk yang putra itu setiap beberapa waktu sekali ya, kita lihat kalau sudah panjang ya berarti kita datangkan. Biasanya anak-anak bayar 5 ribuan itu. Kalau di luar 10 ribu, kalau kita datangkan dan borongan itu 5 ribu per anak. Terkait dengan kurikulum Merdeka lagi ada ayah bunda yang menanyakan, tolong dijelaskan gitu ya. Kami aja yang para kepala sekolah, para guru juga nggak paham-paham gitu. Yang jelas intinya salah satunya adalah anak-anak dan kita diberi kewenangan, diberi kemerdekaan ya untuk mengatur pembelajaran sebaik mungkin tetap mengacu pada kurikulum pemerintah. Jadi 30% waktu atau jam pembelajaran itu digunakan untuk proyek gitu ya. Proyek itu apa gitu? Mungkin saya berikan salah satu contoh bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu harus ada kolaborasi antara satu mapel dengan yang lain. Kalau di kita misalnya pelajaran PAI itu materinya tentang penyembelihan ya, menyembelih yang benar, yang syar'i seperti apa. Anak-anak dibawa ke tukang potong ayam, anak-anak praktek memotong, kemudian nanti hasilnya dibawa ke sekolah untuk diolah. Nah, diolah itu di situ masuk di pelajaran prakarya, pengolahan gitu ya. Nah, kemudian hasil pemotongan, pengolahan tadi harus dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis seperti laporan kegiatan begitu. Itu masuk di mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi seperti itu contohnya, kita diberi kemerdekaan untuk mengatur pembelajaran secara bebas dengan tetap mengacu pada kurikulum. Tadi Ekstra sudah dijawab. Nah, terkait dengan perpulangan ini, walau alam lah kalau kita kalau kita harus ngatur sama dengan pondok yang lain karena kita masing-masing kalendernya beda, tapi insya Allah nanti untuk anak-anak tertentu yang ada uzur, misalnya yang dari luar Jawa itu mungkin menyesuaikan dengan jadwal pesawat dan lain sebagainya, insya Allah akan bisa kita kondisikan asalkan kita bisa komunikasi dengan baik. Insya Allah sementara begitu nggih Ayah Bunda. Kalau belum ada yang belum terjawab nanti bisa chat saya atau para pimpinan yang lain, para ustadzah yang lain, dan barangkali kita cukupkan sampai di sini untuk ini sebentar sedikit Bu. Jadi Ayah Bunda mohon
permakluman dan motivasinya ya untuk Ananda. Jadi akan ada masa karantina ya. Masa karantina Ananda adaptasi dengan lingkungan pondok. Ini untuk sementara tidak boleh dijenguk dulu sampai bulan depan ya, sampai bulan depan setelah pekan ketiga. Jadi pekan keempat bulan Agustus insya Allah baru ada penjengukan. Ya, tanggal 21 Agustus insya Allah baru ada penjengukan. Insya Allah kita tawakal kepada Allah bahwa anak-anak kita selalu baik-baik saja. Kita doakan dalam sholat-sholat kita ya, agar anak-anak terjaga kesehatannya, terjaga jiwanya juga ya, semakin bersemangat. Mengapa kita mengadakan atau kita ada karantina supaya anak-anak beradaptasi dengan lingkungan dan tidak ingat-ingat rumah ya. Ini kalau dalam ilmu motivasi memang perlu waktu minimal 1 bulan ya untuk mengkondisikan pembiasaan. Nah ini kita upayakan anak-anak tidak berinteraksi dengan keluarga ya, supaya mengkondisikan dirinya ya berada di rumah kedua yaitu pesantren ya, semakin dekat dengan para pengasuh, dengan teman-temannya yang akan menjadi saudara-saudaranya ya. Insya Allah ada pengganti ayah dan pengganti ibu yang di asrama, itu ada Ustadzah Nana dan Ustadz Adi ya, beliau suami istri yang mendampingi 24 jam anak-anak kita ya. Jadi jangan khawatir, nanti kalaupun ada terjadi naudzubillah ya, misalnya anak sakit ya, kalau sakit yang perlu penanganan insya Allah kita hubungi orang tua ya. Jadi jangan khawatir, tapi kalau hanya batuk, pilek, panas ya, atau mungkin kebeler gitu ya, insya Allah kita tangani sendiri ya. Insya Allah dipercayakan kepada kami. Ada klinik di dekat sekolah, klinik Al-Basiroh juga namanya ya. Kita ada kerjasama dengan klinik ya, sehingga insya Allah penanganannya untuk masalah kesehatan itu cepat kita ya, karena dekat dengan sekolah, dengan pondok. Ya, Ustazah. Dan jangan khawatir ya Bunda, meskipun tidak boleh ketemu, nanti insya Allah kalau Ananda nitip sesuatu, kepingin dibawakan ini itu, boleh ngirim ya, boleh ngirim tapi tetap tidak boleh ketemu. Begitu ya Ustazah. Ngirimnya sampai dengan gerbang depan aja, nanti akan ada petugas yang menerima. Jadi nanti kalau anak-anak butuh apa, kami fasilitasi dengan kami. Boleh nitip surat atau apa, barangkali ada kebutuhan yang tertinggal dan lain sebagainya. Oke, cukup Ustazah. Kedatangan tanggal 16 itu yang ada beberapa pertanyaan. Kita diberi waktu berapa itu ya. Jadi waktunya 60 menit ya dia Bunda. 60 menit dari kedatangan jenengan. Untuk bantu anak-anak ya, untuk para bundanya. Untuk anak-anak merapikan lemari dan kasur segala macam. Jadi 60 menit dari jenengan datang. Jadi kalau jenengan datang jam 8, ya jam 9 jenengan harus sudah meninggalkan lingkungan asrama, begitu. Tapi nggak ngusir loh ya. Insya Allah cukup ya Bunda, sementara begitu dulu yang menjadi bahan persiapan kita untuk mengantarkan anak-anak kita untuk thalabul ilmi di pesantren yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Matur nuwun kepada para ayah bunda sekalian, dan mungkin ada anak-anak juga yang mengikuti kegiatan Zoom pada sore hari ini. Mudah-mudahan keberkahan selalu melingkupi kita dan keluarga kita ya. Dan anak-anak diberi kekuatan, tentunya para orang tua juga diberi kekuatan untuk melepaskan anak-anaknya, apalagi yang baru pertama mondok itu ya. Kalau sudah biasa mungkin sudah terbiasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali ada kesalahan, ada kekhilafan dari kami. Mari bersama-sama kita tutup majelis kita dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.